kawan-kawan, kembali lagi nih di pembahasan sepeda bagian kedua. Nah, sebelumnya kita kan sudah mengenal bagaimana awal mula sepeda itu tercipta kan? Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana perkembangan sepeda di abad pertengahan. Yuk kita simak pembahasannya. Nah, setelah keberhasilan Oliver bersaudara yang memasarkan Velocipede di tahun 1867, alat transportasi ini menjadi sangat terkenal pada waktu itu. Hingga akhirnya Oliver bersaudara berselisih paham dan berpisah. Akan tetapi perusahaan milik mereka, yaitu Company Prescience yang sekarang dimiliki oleh Oliver, tetap berjalan. Apa-apa? Bentar deh, kok tiba-tiba bubar sih? Sabar dulu dong. Yuk kita lanjut pembahasannya. Nah, seiring berjalannya waktu, alat transportasi sepeda bernama penny farthing yang unik ini pun akhirnya kehilangan daya tarik ketika seorang penemu asal Inggris bernama John Kent Starley. Dia adalah pegawai sekaligus keponakan dari James Starley yang sebelumnya sudah lebih dahulu mengembangkan sepeda. Lalu John mengembangkan sepeda yang diklaim sebagai sepeda aman pertama di dunia pada tahun 1870. Lalu di tahun 1885 lah awal mula masyarakat mengenal sepeda aman pertama di dunia, atau juga disebut dengan the Rover Safety Bicycle. Apa bang? Sepeda aman? Aneh banget namanya. Nah, penasaran kan? Gini nih, awalnya John mengembangkan the Rover Safety Bicycle sebagai pembaharuan dari Hike Bicycle atau penny farthing. Berikutnya, karya John ini dianggap sangat inovatif yang dilihat dari segi desain juga cara kerja alat tersebut. Serta roda depan dan roda belakang yang memiliki ukuran yang sama, serta kemudi atau pedal di bagian tengah sepeda. Dan alat ini pun jauh lebih ringan dari pendahulu. Oh, jadi ternyata begitu toh yang disebut dengan sepeda aman itu. Oke deh. Lalu, kesuksesan Starley Family ini pun membuat Inggris menjadi negara terdepan dalam inovasi bentuk sepeda untuk beberapa dekade ke depan, seperti hal-hal inovasi lainnya di masa itu. Sepeda pun memberi dampak yang sangat baik terhadap bidang lainnya. Yang awal mulanya hanya untuk hobi dan mahal, kini berubah menjadi alat alternatif transportasi yang murah dan banyak digunakan oleh para pekerja untuk pergi maupun pulang pada masa itu. Dan sepeda untuk wanita pun diperkenalkan pada tahun 1899. Hah? Sepeda untuk wanita bang? Baru tahu aku kalau ada sepeda untuk wanita. Betul sekali. Setelah wafatnya James Starley, akhirnya anak dan keponakannya pun meneruskan usaha milik James ini hingga model-model sepeda modern pun terus dikembangkan. Lalu pada awal tahun 1900-an, The Starley Lady Cycle pun dikembangkan dan terciptalah sepeda pertama yang disebut dengan Bicycle Lady Bicycle. Perkembangan sepeda untuk wanita ini mendorong wanita pada masa itu berubah drastis. Di dalam dunia mode, mulai hilangnya pakaian korset yang umum digunakan pada masa itu, hingga memudarnya penggunaan rok dengan bahan yang kaku dan berganti dengan rok panjang dan kain biasa, dan celana panjang menutupi sepanjang kaki. Wow, ternyata dampak dari sepeda aman itu dapat membawa ke dalam hal yang baru ya bang. Lalu, apalagi bang dampak yang lainnya? Nah, karena pada waktu itu semakin banyak para pengguna sepeda, akhirnya banyak dari masyarakat Inggris ini menyarankan untuk memperbaiki jalan untuk kenyamanan bersepeda. Karena sepeda membutuhkan jalan yang lebih bagus dibandingkan jalan untuk kereta kuda. Lalu, perbaikan jalan raya itu pun membuat dunia kereta api terpacu untuk memperluas jangkauannya dengan mengembangkan jalur-jalur baru pada masa itu. Lalu, penyempurnaan teknologi dari sepeda itu pun terus berlanjut, mulai dari pembuatan baja berlubang yang akhirnya digunakan sebagai pengganti rangka sepeda agar lebih ringan seperti sekarang. Dan teknologi ban angin yang ditemukan oleh John Dunlop pada tahun 1888 yang mengubah ban sepeda menjadi lebih nyaman, serta banyak sekali penemuan teknologi lainnya seperti rem pada sepeda hingga pemindahan gigi atau gear pada sepeda yang bisa diganti-ganti, juga rantai sepeda, lalu suspensi, dan masih banyak lainnya.
Wow, banyak sekali ya bang perkembangan sepeda ini. Jadi ingin beli sepeda nih bang. Mumpung sekarang lagi hits nih bang. Nah, udah pada tahu kan perkembangan sepeda dari abad pertengahan ini? Gimana menurut teman-teman semua? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya kalau ada yang mau menambahkan sejarah tentang sepeda ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. See you and bye-bye.